Shalom saudara, selamat pagi. Kembali berjumpa dalam Renungan Harian edisi Jumat 16 Januari 2026. Salam bagimu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal memenuhi saudara. Puji Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahannya bagi kita. Karena itu, mari kita menyerahkan kehidupan kita untuk menerima berkat-Nya dalam sepanjang hari ini. Saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian 27 ayat 37 sampai ayat 38. Siapkan hati, mari menyatu dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, di pagi hari yang baru ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih atas nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu dari kitab Kejadian pasal 27 ayat 37 sampai ayat 38. Ajar kami Tuhan untuk memahami kehendak-Mu dengan hati yang lembut dan pikiran yang terbuka. Kuduskanlah waktu renungan ini, agar menjadi sarana pertumbuhan iman dan ketaatan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian 27 ayat 37 sampai ayat 38. Lalu Ishak menjawab Esau, "Sesungguhnya aku telah menjadikan dia tuan atasmu, dan semua saudaranya telah kuberikan kepadanya sebagai hamba. Dan aku telah membekali dia dengan gandum dan anggur. Lalu bagimu, apa yang dapat kuperbuat lagi, anakku?" Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ayah? Berkatilah aku ini juga, ayah." Esau pun menangis dengan suara keras. Amin. Menghargai berkat Tuhan. Itulah tema kita saat ini. Saudara, kisah Esau dan Yakub adalah kisah tentang berkat, penyesalan, dan akibat dari pilihan hidup. Esau menangis dengan suara keras karena menyadari bahwa berkat yang seharusnya menjadi miliknya telah diambil oleh Yakub melalui tipu daya. Namun, di balik air mata Esau, nampak sebuah kenyataan rohani yang dalam. Ada berkat yang bisa hilang bukan karena Tuhan tidak mau memberkati, tetapi karena kita sendiri tidak menghargai berkat itu. Sebelumnya, Esau menjual hak kesulungannya dengan sepiring makanan. Ia menganggap remeh hal yang kudus, lalu menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Inilah gambaran banyak orang yang baru menangis dan mencari Tuhan ketika berkat atau kesempatan itu sudah berlalu. Penyesalan memang dapat memurnikan hati, tetapi tidak selalu bisa mengubah akibat dari pilihan yang telah dibuat. Namun, di balik kisah ini, kita juga belajar bahwa Allah tetap penuh kasih dan setia. Meskipun Esau tidak menerima berkat kesulungan, namun Tuhan tetap memelihara keturunannya. Allah tidak menolak orang yang sungguh-sungguh mau berbalik kepadanya. Tangisan Esau mengingatkan kita untuk tidak menunda pertobatan dan untuk menghargai setiap kesempatan rohani yang Tuhan beri, baik waktu, pelayanan, maupun kasih karunia-Nya. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah saya senantiasa menghargai setiap berkat dan kesempatan rohani yang Tuhan berikan? Adakah hal dalam hidupku yang kusesali karena dulu aku menyepelekannya? Apakah aku mau belajar dan dari penyesalan untuk hidup lebih taat dan setia kepada Tuhan hari ini? Amin. Mari kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang setia dan penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau curahkan dalam hidup kami.
berkat jasmani maupun rohani. Tuhan, ampunilah kami apabila selama ini kami kurang menghargai berkat-Mu, sering mengeluh, atau baru menyadari nilainya setelah berkat itu berlalu. Melalui kisah Esau yang merindukan berkat yang telah berlalu, kami diingatkan agar tidak menyia-nyiakan setiap berkat yang Engkau berikan. Bentuklah hati kami supaya mampu menghargai kasih karunia-Mu, bukan hanya dalam hal besar, tetapi juga dalam perkara-perkara kecil setiap hari. Kami berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Ajarlah kami untuk hidup dengan hati yang bersyukur, tidak menganggap remeh anugerah-Mu, dan tidak menukar berkat-Mu dengan kepentingan sesaat, seperti yang pernah terjadi dalam kehidupan Esau. Berikan kami hikmat untuk menjaga, merawat, dan menggunakan berkat-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin merasa kehilangan kesempatan, kehilangan arah, atau kehilangan pengharapan. Dalam kuasa Tuhan, kami percaya Tuhan mampu menguatkan mereka dan menolong mereka melihat bahwa di dalam Engkau selalu ada kasih karunia dan pemulihan. Kami serahkan semua perjalanan kehidupan kami hari ini Tuhan, baik ketika kami berada dalam rumah kami ataupun di luar rumah kami. Ketika kami mengerjakan pekerjaan yang Engkau berikan kepada kami, menata usaha kami, ataupun juga ketika kami berjuang dalam pendidikan kami, ataupun perjuangan-perjuangan hidup yang lain. Ya Roh Kudus, Engkau menolong kami. Bagi kami yang berada dalam kelemahan tubuh, diberikanlah kami kelegaan Tuhan, dikuatkan pengharapan iman kami. Bagi yang berduka cita ya Tuhan, Engkaulah yang akan menjadi sumber kekuatan. Dan kami percaya setiap doa-doa kami terus memberkati orang-orang yang percaya kepadamu. Kami bersyukur atas berkat-berkat Tuhan, pertambahan usia, dan pencapaian-pencapaian yang hamba-hambamu dapatkan dalam perjuangan bersama dengan Tuhan. Kepadamu saja kami serahkan akan syukur sukacita kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Tuhan, berkati daerah kami. Pemerintah kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, agar dapat memerintah dalam rasa takut terhadap Engkau Bapa. Tolong kami Tuhan, agar kami senantiasa belajar dari firman-Mu. Ini penyerahan kami, syukur kami kepadamu. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber segala berkat. Kami bawa doa dan syukur kami. Amin. Saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi saat ini. Tuhan memberkati.